sehat artinya beroposisi. Tetapi jeleknya pemerintah menganggap oposisi itu buruk. Ya kalau Pak Prabowo dilantik nanti 17 Oktober, maka saya beri dia kesempatan untuk pidato 10 menit. Dalam pidato itu kita periksa konsisten nggak pidatonya dengan janjinya itu. Kalau dia konsisten saya nggak akan kritik. Tapi saya siapkan kritik bila tidak konsisten. Itu namanya beroposisi lagi itu. Oke, terakhir ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya kepada Presiden Akal Sehat kita, Profesor Rocky Gerung. Prof, kita tentu tahu untuk jadi seorang presiden tentu harus konsisten. Tidak boleh ingkar janji. Dulu bilangnya begini, sekarang bilangnya begitu. Dan saya tahu Profesor tentu adalah orang yang sangat konsisten. Dan saya pernah melihat di YouTube, Profesor pernah berkata, saat Prabowo jadi presiden, dilantik jadi presiden 8 jam setelah itu saya akan mulai kritik Prabowo. Nah, saya mau bertanya, yang Prof maksud kritik di situ, apakah kritik yang saat ini Prof berikan kepada pemerintahan Jokowi? Kalau seperti itu artinya Prof berbelok yang sekarang tentu memperjuangkan Prabowo untuk menang, dan nanti setelah dilantik Prof lantas mengkritik habis-habisan seperti sekarang ini. Kami mohon kejelasan dari Profesor. Terima kasih dan selamat sore. Selamat sore. Baik, terima kasih. Silakan Bang Rocky. Tadi soal kritik, lalu soal jati diri bangsa dan kiat-kiat akal sehat. Saya gabung aja ya, jawab sekaligus itu. Jati diri itu artinya identitas seseorang ketika dia berupaya untuk menghasilkan keadilan. Kita semua punya identitas seksual, punya identitas agama, tapi dalam politik hanya satu identitasnya, yaitu menghasilkan keadilan. Jadi kita diukur berdasarkan kemampuan kita untuk menghasilkan keadilan. Karena politik hanya kita kejar, hanya kita aktifkan, hanya kita selenggarakan demi menghasilkan keadilan. Karena itu ilmu politik adalah ilmu yang paling rumit. Karena mesti mendistribusikan keadilan yang berbeda-beda pada setiap orang itu. Itu pentingnya untuk ingat bahwa demokrasi itu bukan pemerintahan orang. Demokrasi itu pemerintahan akal melalui pemerintahan orang. Dalam bahasa Inggris disebut the government of reason through the government by the people. Itu. Nah itu nggak dimengerti oleh penyelenggara negara. Karena dia hanya menerima dikte dari orang-orang di belakang dia. Itu bahayanya kalau seseorang kekurangan pikiran. Ini serius sekali, bangsa ini nggak boleh kekurangan pikiran. Kalau sekali kita kekurangan pikiran, identitas kita dipalsukan oleh kepentingan asing, kepentingan politisi busuk. Jadi identitas utama untuk menghasilkan demokrasi adalah kita harus mampu berpikir tajam. Karena cuma dengan pikiran kita bisa mengawasi kekuasaan. Cuma dengan pikiran kita bisa memfilter proposal-proposal buruk dari manapun. Itu namanya identitas publik. Beda dengan identitas privat. Kita masing-masing di sini hanya share satu identitas, yaitu identitas publik. Ada perbedaan agama, ada perbedaan gender, ada perbedaan ras, etnis segala macam. Tapi itu perbedaan di tingkat komunitas. Di atasnya kita bersama-sama share satu identitas, yaitu justice. Nah pemerintah hari ini justru tidak menginginkan identitas itu lahir bersama. Karena itu mulai memakai identitas-identitas primordial. Secara diam-diam kita diadu domba oleh kekuasaan. Antar umat, antar etnis. Dan itu berbahaya buat menghasilkan keadilan. Keadilan tidak mungkin dihasilkan kalau terjadi gesekan horizontal yang terus menerus. Itu soal pertama ya. Yang kedua tadi, bagaimana caranya
mengaktifkan akal sehat? Ya beroposisi. Akal sehat artinya beroposisi. Tetapi jeleknya pemerintah menganggap oposisi itu buruk. Lo oposisi itu pengawasan kekuasaan. Sejak detik seseorang memegang tampuk kekuasaan, pada detik itu juga oposisi bekerja supaya kekuasaan tidak menjadi totaliter, tidak menjadi otoriter itu. Jadi oposisi itu bagian integral melekat pada sistem demokrasi. Kalau nggak perlu oposisi, ya jadikan sistem kerajaan. Jadi kelihatannya pemerintah nggak paham apa itu demokrasi karena menghambat oposisi. Di negara-negara maju, di Eropa misalnya, oposisi itu digaji negara. Sengaja digaji negara supaya memeriksa proposal pemerintah. Demikian juga universitas. Universitas tugasnya adalah beroposisi secara teoritis, secara gagasan pada seluruh aspek kehidupan negara, terutama yang dipromosikan oleh pemerintah. Karena pemerintah itu kerjaannya mempromosikan sukses. Sukses itu dipromosikan oleh pihak luar, bukan diri sendiri mempromosikan sukses. Itu namanya selfie. Karena itu penting oposisi itu. Jadi kita perlu memperjelas konsep-konsep dasar bernegara. Supaya kita tidak terjebak pada kedunguan-kedunguan kekuasaan. Itu jawabannya tentang oposisi. Yang terakhir soal kritik tadi sudah jawab. Yang orang suka masalahkan kenapa setelah 12 menit. Ya itu biasanya presiden itu setelah dia terpilih, dia mengucapkan apa yang disebut sebagai acceptance speech. Pidato penerimaan sebagai presiden baru tuh. Nah saya menghitung, ya kalau Pak Prabowo dilantik nanti 17 Oktober 2019, maka saya beri dia kesempatan untuk pidato 10 menit. Karena biasanya presiden berpidato singkat sebagai acceptance speech. Dalam pidato itu kita periksa konsisten nggak pidatonya dengan janjinya itu. Kalau dia konsisten saya nggak akan kritik. Tapi saya siapkan kritik bila tidak konsisten. Itu namanya beroposisi lagi itu. Supaya kita tidak fanatik pada seseorang. Yang terjadi sekarang adalah kita fanatik pada seseorang. Itu membuat buruk demokrasi. Jadi biasakan untuk memberi kritik pada teman kita sekalipun. Bila dia memegang kursi, duduk di kursi politik, kita mesti kasih kritik. Lain kalau persahabatan antar kita, ya kita nggak perlu kritik. Kita nggak boleh kritik sahabat. Tapi kalau sahabat kita ada di kursi kekuasaan, kita harus kritik dia justru karena kita sahabat sejati itu. Supaya dia tidak terlena oleh kursi kekuasaan. Karena kekuasaan selalu menggoda dirinya sendiri untuk jadi absolut. Dalam pepatah dikatakan, power tends to corrupt. And absolute power corrupt absolutely. Kekuasaan ingin menyalahgunakan dirinya. Dan kekuasaan yang mutlak pasti menyalahgunakan dirinya. Jadi itu namanya akal sehat. Kita tahu mana yang mesti kita kritik, mana yang tidak kita kritik. Jadi saya tetap akan kasih kritik 12 menit setelah presiden baru dilantik. Kenapa 12 menit? 10 menit dia bicara, terus 2 menit izinkan dia untuk minum kopi pertama di Istana Negara tuh. Itu dasarnya. Jadi sekali lagi saya tetap konsisten dengan sikap itu. Dan saya ingin ada energi yang kita sisakan juga untuk menghasilkan kritik yang bermutu. Nah kritik yang bermutu, kalau kritiknya bermutu, hanya presiden yang berakal sehat yang mau menerima kritik yang sehat. Selamat sore Pak Rocky Gerung. Saya dengar-dengar kabar katanya Bapak single, apa benar? Cukup itu saja, terima kasih. Pak Rocky tinggal 7 menit waktunya, mohon maaf ya. Gini, saya pesawat saya itu jam 6, sekarang hampir setengah 6 itu ya. Jadi besok aja.
Saya tahu nih, yang ingin saya pulang besok pasti single semua nih. Oke teman-teman, yang penting kita bisa membawa pikiran ini ke sudut-sudut kota Riau. Kita ingin agar supaya pembicaraan hari ini tiba di warung-warung kopi, di desa-desa di ujung provinsi ini. Supaya pembicaraan di sini berubah menjadi suara di tanggal 17 April nanti. Sanggup? Ya, itu maksudnya. Sekarang saya jawab ya, tadi soal single. Siapa yang single di sini? Nah, banyak kan? Itu yang bikin saya pusing. Karena saya cuma punya 2 tiket buat pulang. Nanti semua ngikut.